Shalom, selamat pagi. Senang dan bersukacita bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Doa saya ketika saya share firman Tuhan, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Karena saya percaya di mana firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah dan menginspirasi semua orang yang mendengar. Sehingga setiap yang mendengar, yang lemah dikuatkan, ya, yang susah diburkan, yang berputus asa beri pengharapan, yang susah, yang berbeban berat diberi kelegaan. Haleluya. Pagi ini kita kembali saudara-saudara melanjutkan renungan kita dari kitab Amsal yang ketiga ayat 19 sampai 20. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat perlindungan-Mu sepanjang malam. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang malam. Sehingga pagi ini kami boleh hidup diberi kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami memulai hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh totalitas hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Supaya Tuhan sajalah yang dimuliakan lewat hidup kami. Sebelum kami memulai hari ini ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi pelita bagi kami sepanjang hari. Menjadi penuntun bagi kami sepanjang hari. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu sangat terbatas. Biarlah pengurapan yang daripada Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Roh Kudus yang membimbingnya. Sehingga setiap pengajaran yang hamba ajarkan, semuanya ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Demikian juga setiap kami yang mendengar, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memberi pengertian, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami semakin hari disempurnakan sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan pembacaan kita. Silakan dibuka Alkitabnya, Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan kalau saudara-saudara punya Alkitab, boleh juga dibuka Alkitabnya ya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencar dan awan menitikkan embun. Saudara, dalam ayat ini ada beberapa kata kunci yang akan kita dalami ya. Kita akan lihat dalam ayat ini. Yang pertama, dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya ditetapkan air samudra berpencar, dan awan menitikkan awan. Kalau saudara perhatikan dari kedua ayat ini, betapa pentingnya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Sekali lagi, kalau saudara perhatikan kedua ayat ini, betapa pentingnya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kenapa demikian? Tuhan saja yang maha tahu segalanya. Dia tidak asal menetapkan pondasi bumi ini. Dia tidak asal menetapkan dasar bumi ini. Tetapi dengan hikmat dia meletakkan dasar bumi ini. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam dunia ini tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada terjadi pun segala sesuatu dalam penciptaan secara khusus ketika masa penciptaan ini kebetulan saja. Karena apa? Tuhan sudah menatanya dengan hikmat. Tuhan sudah membuat dasarnya dengan hikmat. Dari sini kita tahu, bila Tuhan yang maha tahu saja ketika dia meletakkan pondasi dunia ini, dia menggunakan hikmat. Jadi hikmat itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Salomo
menegaskan ini bahwa dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi ini. Ini menunjukkan Salomo menegaskan bahwa penting, hikmat itu sangat penting. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, pondasi ciptaan ini semua desain Tuhan. Semua tidak ada kebetulan. Tuhan desain dengan hikmatnya yang begitu luar biasa. Kalau saudara lihat, kalau saudara bisa melihat bumi kita ini, ya, bumi kita ini Tuhan desain begitu luar biasa, hikmatnya begitu luar biasa. Kita tidak sanggup bagaimana memikirkan bagaimana Tuhan mendesain alam semesta ini. Dia desain itu dengan hikmat. Hikmat Tuhan begitu luar biasa. Itu sebabnya Salomo mendorong anaknya supaya mencari hikmat. Karena hikmat itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Tuhan pencipta alam semesta, dia menciptakan pondasi bumi ini dengan hikmat. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, seperti dari awal kita belajar, kita misalnya selalu kita didorong untuk kita belajar hikmat, hikmat, hikmat. Jadi kita tetap, jika Tuhan meletakkan dasar bumi ini dengan hikmat, maka kita pun harusnya sebagai anak Tuhan, kita mau mengerjakan segala sesuatunya dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita mau mengerjakan pekerjaan kita, bukan hanya pelayanan, bukan hanya pelayanan live online seperti ini, bukan hanya hal pelayanan religius. Dalam pekerjaan kita sehari, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat itu, kalau kita perhatikan sebelumnya, hikmat itu yang membuat kita beruntung, hikmat itu yang membuat kita berhasil. Kalau kita perhatikan di ayat 14 dikatakan apa? Keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Bahkan dikatakan ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan. Tidak ada yang namanya. Itu sebabnya hikmat itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam perjanjian baru, ada tertulis, jika seorang kekurangan hikmat, hendaklah dia meminta. Jadi saudara-saudara, mari kita bersama-sama minta hikmat itu setiap hari. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, apapun aktivitas kita, mari kita minta Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan, supaya kita berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Haleluya. Yang kedua, dengan pengertian ditetapkannya langit. Kalau saudara perhatikan langit, ya bahkan sampai langit itu atau desain atmosfer kita ini sangat luar biasa, sangat dahsyat. Itu sebabnya pemazmur kata, tak sanggup, ya, sulit bagiku memahami pikiranmu. Kalau kita lihat bagaimana langit ini didesain oleh Tuhan, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Itu Tuhan ciptakan dengan pengertian. Kalau saudara dan saya melihat langit itu, Tuhan ciptakan itu dengan pengertian. Artinya Tuhan menciptakan langit itu dengan pengertian yang dahsyat, dengan pengertian yang luar biasa. Artinya langit ini tidak terjadi begitu kayak bim salabim, tidak. Tuhan ciptakan dengan pengertiannya. Artinya Tuhan sudah desain segalanya. Tentu waktunya kita tidak tahu seberapa, karena Tuhan Maha Kuasa, bisa saja hitungan detik. Tapi jelas dikatakan dengan pengertian. Bila Tuhan menciptakan langit ini dengan pengertian dalam pekerjaannya ketika menciptakan alam semesta, maka kita pun perlu pengertian. Di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan, di dalam apapun kita butuh namanya pengertian. Tentu pengertian firman Tuhan, pengertian pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang kita kerjakan supaya kita lebih maksimal. Tentu pengertian ini tidak datang begitu saja. Pengertian tidak muncul begitu saja. Namanya pengertian, ya pasti ada proses. Kalau kita mau mengerti firman Tuhan, maka kita harus belajar firman Tuhan. Kalau kita memiliki pengertian dalam bidang profesi kita, maka kita perlu namanya belajar.
Sekali lagi, Salomo kembali di sini menunjukkan kepada anaknya betapa pentingnya pengertian itu. Betapa pentingnya pengertian itu. Tuhan saja menciptakan langit pakai pengertian. Apalagi kita yang manusia yang terbatas. Seharusnya kita juga membutuhkan pengertian. Maka saudara-saudara, pengertian ini tentu timbul dari pembelajaran kita. Pengertian akan firman Tuhan. Pengertian akan hal-hal yang kita kerjakan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencar dan awan menitikkan embun. Jadi saudara, samudra raya itu berpencar itu karena pengetahuan Tuhan. Bahkan embun, ya, bahkan sudah, bahkan awan menitikkan embun pun itu berdasarkan pengetahuan Tuhan. Dengan kata lain, Salomo sedang mengajarkan kepada anaknya pada saat itu, Tuhan saja yang maha dahsyat. Dia menciptakan samudera itu dengan pengetahuan. Pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia. Pengetahuan itu tidak ada yang tidak penting. Karena Tuhan saja menciptakan samudera raya. Bahkan awan menitikkan embun pun itu berdasarkan pengetahuan Tuhan. Salomo di sini menegaskan pentingnya pengetahuan. Demikian juga di dalam hidup kita pengetahuan sangat penting. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak yang bisa kita lakukan supaya hidup kita itu semakin efektif. Kembali seperti di awal saya menegaskan, di awal kita butuh namanya pengetahuan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menjadi pelita bagi kita. Kita butuh sekali. Itu sebabnya saudara-saudara, di awal seperti yang saya katakan, salah satu motivasi saya adalah saya merenungkan firman Tuhan sambil mengajarkan firman Tuhan. Itu motivasi awal saya. Tapi semakin ke sini Tuhan menaruh ini menjadi satu di hati saya, pelayanan. Jadi saya tidak bilang beban pelayanan, tanggung jawab pelayanan. Jadi bagi saya ini adalah pelayanan. Dan saya lakukan ini tulus dan saya lakukan itu hanya untuk Tuhan. Nah, tapi kan sekalipun begitu saya butuh namanya pengetahuan. Ya, pengetahuan tentu dengan software ini, ya, pengetahuan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Alkitab sehingga apa? Pengajaran yang saya sampaikan itu benar-benar Alkitabiah. Itu sebabnya seperti renungan di awal-awal saya menegaskan penting kita mempelajari firman Tuhan, penting juga kita mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita hanya beriman saja, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmah misalnya gitu. Tapi nggak belajar, nggak bisa juga. Kalau kita hanya belajar-belajar saja tanpa mengandalkan Tuhan, terbatas juga. Nah itu sebabnya kita penting belajar firman Tuhan. Penting juga belajar hal-hal yang terkait dengan apa yang kita kerjakan. Ya kalau saudara perhatikan memang tampilan seperti renungan harian ini ya. Tapi kan ada banyak juga ilmu-ilmu yang saya pelajari hal yang mendukung ini, ya. Sehingga sekalipun dengan fasilitas yang sangat terbatas saat ini, saya berusaha maksimal karena saya percaya Tuhan melihat kesetiaan kita juga, ya. Karena saya percaya tugas saya di sini adalah memberitakan firman Tuhan, ya. Masalah pertumbuhan itu tugasnya Tuhan. Saya setia dulu, saya setia melakukan ini. Ya, semua itu ada proses, semua ada proses. Seperti beberapa hari lalu saya katakan, ya, beberapa renungan berikutnya, saya menganggap ini sebagai pelayanan, saya memperhitungkan ini sebagai pelayanan. Dan memang Tuhan memberikan peneguhan dalam hati saya, ini adalah tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab pelayanan saya. Dan saya lakukan dengan sukacita, dan saya sangat bersukacita. Karena ketika saya sampaikan firman Tuhan, ketika saya mengajarkan firman Tuhan, saya juga belajar. Saya belajar banyak hal. Dan
salah satu doa saya Tuhan izinkan saya khotbahkan semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, itu sebabnya nanti mulai dari Januari saya akan mulai dari Kejadian. Ya, mungkin nanti itu di malam, kemudian di pagi. Jadi ada nanti renungan malam, ada renungan pagi. Ya, jadi doa saya seperti itu. Tuhan izinkan supaya bisa mengkhotbahkan semua kitab. Nah, apa yang sekarang ada itu akan tetap berjalan sampai selesai. Nah, nanti tinggal saya lanjutkan kalau misalnya sudah sampai di kitab Amsal. Kita tidak tahu itu berapa tahun ke depan. Tapi jika Tuhan masih berkenan, doa saya di channel ini saya khotbahkan semua kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, haleluya. Saudara, sekali lagi itu tentu butuh namanya pengetahuan. Ya kalau nggak tahu asal ngomong, ujung-ujungnya ngaco. Demikian juga kita dalam pekerjaan kita. Saya sebagai life coach, sebagai certified coach, juga sebagai public speaker ya. Public speaker tentu banyak pengetahuan-pengetahuan yang saya pelajari. Jadi tidak hanya ilmu pelayanan saja, banyak ilmu-ilmu yang saya pelajari yang bisa mendukung saya seperti rekaman seperti ini. Ya, saya mau beritahu saudara, ini rekaman ini tidak ada editing di sini, murni. Dan saya tahu juga ini bukan karena kuat dan gagah saya. Saya punya pengetahuan, saya serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang menolong. Dan kalau saudara perhatikan, ya ada salah sedikit bagi saya nggak masalah. Ya, tapi kalau saudara perhatikan, pasti mungkin saudara pikir editing, tidak ada editing. Jadi selesai ya sudah selesai. Haleluya. Jadi saudara-saudara, pagi ini kita belajar pentingnya hikmat itu dalam hidup kita. Jika Tuhan yang Maha Kuasa saja menggunakan hikmat dalam melakukan pekerjaannya ketika menciptakan alam semesta ini, maka kita juga membutuhkan hikmat. Jika Tuhan menciptakan langit ini dengan pengertian, dalam pekerjaan Tuhan menggunakan pengertian, maka kita pun harus menggunakan pengertian kita. Dalam setiap pekerjaan kita, dalam pelayanan, dalam aktivitas kita, kita butuh namanya pengertian. Yang ketiga, kita butuh namanya pengetahuan. Jika Tuhan yang Maha Dahsyat itu menggunakan pengetahuannya untuk menciptakan samudra raya, bahkan embun menitikkan awan pun, mungkin itu konyol, mungkin itu perkara kecil, tapi Tuhan menggunakan itu dengan pengetahuannya. Maka kita butuh pengetahuan. Kita butuh pengetahuan dalam segala hal yang akan kita lakukan. Saya, saudara, bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan, saya diberi semangat belajar dari dulu. Saya banyak sekali belajar. Ya, untuk beberapa bulan ini ya saya tetap belajar, tapi mungkin porsinya sudah berbeda karena baru selesai kuliah. Jadi sekalipun demikian saya harus tetap belajar. Karena apa? Kalau saya tidak belajar saya akan ketinggalan. Jadi saudara-saudara, pagi ini mari kita mengejar hikmat. Jika kita kekurangan hikmat, mari kita minta kepada Tuhan. Mari kita gunakan pengertian. Pengertian ini timbul dari pengajaran. Terutama kita tuh pengertian akan firman Tuhan, kemudian pengertian dengan hal-hal yang berkaitan dengan profesi kita. Yang terakhir, kita butuh namanya pengetahuan. Butuh pengetahuan firman Tuhan dalam aktivitas kita, kemudian juga kita butuh namanya pengetahuan dengan hal-hal yang apa yang kita kerjakan. Sekian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Jika Tuhan saja menciptakan fondasi bumi ini menggunakan hikmat, maka kami butuh hikmat Tuhan. Limpahilah kami dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat. Jika Tuhan menciptakan langit menggunakan pengertian, kami butuh pengertian Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang mau belajar firman-Mu, sehingga kami memiliki pengertian akan firman-Mu. Kami belajar hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kami. Biar kami punya pengertian dalam pekerjaan kami. Sehingga kami semakin optimal dalam pekerjaan kami. Jika Tuhan saja menggunakan pengetahuan, menciptakan samudra raya, bahkan
embun menitikkan awan itu pun membutuhkan pengetahuan daripada Tuhan. Maka kami butuh pengetahuan. Oleh sebab itu, biarlah kami memiliki hati yang murid, hati yang mau belajar firman Tuhan, hati yang mau belajar hal-hal yang terkait dengan apa yang kami kerjakan. Biar lewat hidup kami, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Biar kami juga semakin produktif di dalam hidup kami. Kami semakin maksimal di tangan Tuhan. Kami semakin maksimal dalam pekerjaan kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan saja yang dimuliakan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum hari ini kami beraktivitas, biarlah Tuhan yang menolong kami, biarlah Tuhan yang membimbing kami. Sebelum kami mulai hari ini, biarlah kami menerima berkat yang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi dalam renungan pagi ini. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan berkat dari renungan ini, silakan tuliskan dalam kolom komentarnya, biar itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saya juga memotivasi Bapak Ibu, bila ada waktu silakan bagikan kepada orang lain, biar orang lain juga diberkati dengan berkat yang sama dengan saudara-saudara. Dan saya mengingatkan juga, bila Bapak Ibu belum tekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe-nya, ya, biar kalau ada video pengajaran firman Tuhan berikutnya, saudara tidak ketinggalan. Ya, karena dalam channel ini ada beberapa segmen yang akan kita pelajari. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.